Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman semuanya sehat semuanya, Mbak-mbak? Alhamdulillah bisa memulai kajian pagi ini dengan sehat walafiat. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa sekali. Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya. Meskipun kaya seorang tapi tidak sehat, ngapain ya? Nah ini. Tapi yang penting apapun yang terjadi, semoga kita senantiasa dilindungi Allah, sehat, ya. Kemudian tambah imannya dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji ayat-ayatnya serta hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harapannya adalah senantiasa mendapatkan hidayah, amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan semuanya, sudah sampai di mana Mbak-mbak? Halaman berapa Mbak? 18 nggih, 16 nggih. Halaman 16, wal matruku minas sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Wal matruku, dan yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat. Hal-hal yang ditinggalkan dari sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Pertama adalah fardu, wasunnatun, dan sunnah, wahai'atun, dan sunnah hai'ah. Ada 3 perkara jika memang ditinggalkan dalam sholat, ada konsekuensinya. Pertama, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Fal fardu, adapun fardu, la yanubu, tidak digantikan, anhu, dari fardu, sujudus sahwi, sujud sahwi, sujud karena lupa. Bal in dzakarahu, tetapi jika ingat, wazzamanu qaribun, dan masanya dekat, atabihi, maka mendatanginya. Wabana alaihi, dan mengulanginya. Bana ya beni, membangun sebenarnya, tapi ini membangunnya artinya mengulanginya. Wasajada lisahwi, dan wajib sujud sahwi. Fardu itu jika tidak dilaksanakan, maka tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dengan mengulanginya lagi. Contoh misalkan teman-teman lupa kalau dia itu belum sujud yang kedua. Setelah sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, akhirnya bangun misalkan. Karena saking banyaknya pikiran ketika waktu sholat, akhirnya lupa sujud. Ini adalah fardu, teman-teman semuanya. Sujud merupakan fardu. Sehingga ketika seorang itu melupakan perkara fardu,
tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dia wajib melaksanakan sujud lagi. Jadi dia langsung antara dia bangun, kemudian antara sujudnya tadi itu sedikit, maka dia langsung sujud. Kemudian nanti di akhirnya, ketika waktu tahiyat akhir, maka dia sujud sahwi. Seperti itu, sujud karena lupa. Ini fardu. Perkara fardu kalau ditinggalkan berarti batal sholatnya. Fardu itu seperti halnya ruku, sujud, tidak membaca surat Al-Fatihah misalkan. Dia adalah seorang imam ataupun makmum, tetap saja wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau ketinggalan Pak, kita sebagai makmum masbuk, makmum yang tertinggal, ketika waktu membaca surat pendek, imam, kita datang, kemudian langsung Allahu Akbar. Karena kita tidak melaksanakan rukun qauli berupa surat Al-Fatihah, ya, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba imam sudah ruku, boleh nggak seperti itu? Boleh, ya, karena imam itu nanti akan menanggung Fatihahnya makmum. Nggak perlu harus kemudian kita lengkapi surat Al-Fatihah kita. Kalau memang baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah ruku, maka kita tetap wajib mengikuti imam yang ruku. Karena ju'ilatil imamu litta'ammum, karena dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, teman-teman paham ya? Sehingga nggak perlu harus kita baca suratul Fatihah secara lengkap. Nggak perlu. Ya, kita wajib mengikuti imam. Dia ruku, kita ruku, dia bangkit dari ruku, kita juga bangkit dari ruku. Nggak perlu harus menunggu lama. Kita suratul Fatihah kita selesaikan, baru kemudian ruku dan bangkit dari ruku kita tertinggal. Ini tidak boleh. Seperti itu. Kemudian berikutnya wasunnatu, dan sunnah. La ya'udu, tidak mengulangi. Ilaiha, kepada sunnah. Ba'da talabbusi bil fardi, setelah masuk ke fardu. Jadi sunnah itu kalau tidak dilaksanakan, ya, dan kita sudah masuk kepada fardu, contohnya apa Pak? Sunnah di sini contohnya banyak sekali. Ada sunnah yang namanya sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad. Contohnya tahiyat pertama. Tahiyat pertama di sholat maghrib misalkan kita lupa, kemudian kita langsung bangkit dari sujud, kemudian langsung bangkit berdiri, itu meninggalkan tahiyat pertama. Jadi kalau sudah masuk berdiri, kita sudah surat Al-Fatihah, berarti kita sudah masuk fardu, tidak sunnah lagi. Nggak perlu harus kita kemudian duduk lagi untuk mengganti tahiyat kita. Tahiyat pertama itu sunnah teman-teman semuanya. Kalau yang wajib, yang rukun itu adalah tahiyat kedua. Kalau tidak dilaksanakan tahiyat kedua berarti batal sholatnya. Sampai di sini paham teman-teman? Kalau seandainya kita dari sujud rakaat kedua sholat maghrib, kemudian bangkit dari sujud, berarti meninggalkan tahiyat pertama, meninggalkan sunnah. Berarti kita nggak perlu harus kemudian duduk lagi untuk melaksanakan tahiyat pertama. Terus kita ngapain Pak? Udah lanjut sholat saja ke rakaat ketiga, kemudian baru setelah tahiyat yang kedua kita mengganti tahiyat yang pertama tadi dengan sujud sahwi. Ini dia.
walakinnahu ba'da talabbusi bil fardi walakinnahu ya la ya'udu ilaiha, tidak perlu menggantinya ba'da talabbusi bil fardi, setelah melaksanakan fardu, walakinnahu, tetapi yasjudu, sujud, lisahwi, untuk lupa, anha, karena meninggalkan tadi ya. Jadi kalau meninggalkan sunnah ab'ad berarti kita kemudian sujud sahwi, teman-teman semuanya seperti itu. Sujud sahwi, nggak perlu harus mengganti tahiyat kita tadi. Atau misalkan teman-teman lupa untuk melakukan kunut, misalkan di sholat subuh. Berarti kalau seperti itu nanti bisa mengganti sujud sahwi. Sudah paham ya? Ya, baik. Kemudian wal hay'atu, dan sunnah hay'at. Sunnah hay'at itu seperti halnya sunnah ketika waktu mengangkat tangan, waktu bangkit dari sujud, ya. Mengangkat tangan ketika waktu bangkit dari sujud. Ini adalah sunnah hay'at. Sunnah hay'at la ya'udu ilaiha, tidak perlu mengulanginya, Ba'da tarkiha, setelah meninggalkan hay'at. Ba'da tarkiha, setelah meninggalkan hay'at. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak sujud sahwi. Anha, karena meninggalkannya. Wa idza syakka, jika ragu, fi adadi ma ata, fi adadi ma, dalam jumlah bilangan, atabihi, maka mendatanginya. Minar rokaati, dari rokaat, bana alal yakini, yang diyakini. Wahuwal aqal, yaitu yang paling sedikit. Wasajada lisahwi, dan sujud sahwi. Ini kalau sunnah hayat tadi nggak perlu harus kita ganti sujud sahwi. Contohnya tadi yang saya sampaikan, lupa kita mengangkat tangan ketika waktu bangun dari ruku. Jadi itu adalah sunnah hayat yang nggak perlu harus kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita lupa melaksanakannya ya sudah, nggak perlu harus kita menggantinya. Adapun seorang ketika waktu lupa rokaat, apakah 4 ataukah 3? Apakah sudah 4 ataukah masih 3? Itu adalah sholat duhur, asar, ataupun isya. Ataupun dia lupa apakah sudah 3 ataukah baru 2 dalam sholat maghrib. Maka jika kondisi ragu seperti ini, yang aslinya ya dalam kaidah itu al-mashkuku yurja'u ilal asli. Yang diragukan maka kembalikan kepada aslinya.
Antara 3 dan 2 yang paling tidak diragukan adalah 2. Kembalikan kepada asalnya. Asalnya 3 itu adalah 2, berarti masih 2. Teman-teman menambahi 1 rakaat lagi. Sampai di sini paham sudah? Apakah saya sudah batal ataukah belum ya? Tadi saya sudah wudhu. Apakah saya sudah batal? Berarti belum. Ya, ini karena sebelumnya adalah masih wudhu dia. Ragu apakah sudah batal ataukah belum? Belum berarti. Ya, ini kawan-kawan semuanya. Antara 2 dan 3, ya 2 berarti. Apakah saya sudah wudhu atau belum ya? Belum berarti belum wudhu. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Ini dalam kaidah usul fikih seperti itu. Al-mashkuku yurja'u ilal asli. Hal-hal yang diragukan maka kembalikan kepada aslinya. Seperti itu. Kemudian wasajada lisahwi, wasujudus sahwi, dan sujud sahwi. Sunnaton adalah sunnah. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi itu qablas salami, sebelum salam. Sebelum salam itu, setelah tahiyat akhir ya, itu letaknya. Kemudian kita sujud sahwi. Baru setelah itu salam. Faslon, pembahasan lagi. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. Dan 5 waktu la yusalli fiha, tidak boleh sholat di dalamnya. Waktun jamaknya awqat. Jamak taksir. Khamsatu awqatin, 5 waktu la yusalli, tidak boleh sholat. Fiha, di dalamnya. Illa sholatan, kecuali sholat. Laha sababun, yang mempunyai sebab. Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh pertama. Adalah setelah sholat subuh. Ada 5 sholat, yang 5 waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Kecuali sholat-sholat yang mempunyai sebab. Contohnya, sholat yang mempunyai sebab, ada kematian di situ. Ba'da sholat subuh, ternyata ada yang meninggal. Kemudian harus disolati ba'da sholat subuh itu. Ada kematian berarti. Boleh kita melaksanakan sholat jenazah ba'da sholat subuh. Tapi kalau tidak ada sebabnya, sholat sunnah ba'da sholat subuh berarti haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang penyembah matahari, kawan-kawan semuanya, melaksanakan ibadahnya adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dia menyapa Tuhannya. Oh my God. Misalnya seperti itu. Nah ini kawan-kawan semuanya. Oh, wahai Tuhanku matahari. Ini adalah orang-orang penyembah matahari. Kemudian hatta tatlu asyamsi, sampai terbitnya matahari. Sampai terbit matahari tidak boleh seorang sholat subuh. Maaf, sholat ba'diyah subuh maksudnya. Sholat sunnah setelah subuh. Wa inda tulu'iha, dan ketika
terbitnya matahari. Yang kedua ini, hatta tatakamala, sampai sempurna. Ketika terbitnya matahari nggak boleh sholat sunnah. Sampai sempurna, watar tafi'a qadra rumhin. Dan naik kira-kira 1 tombak. Irtafa'a yartafi'u, naik. Qadra rumhin, kira-kira setombak, 1 tombak. Bayangan kita menjadi 1 tombak, maka itu boleh sholat sunnah. Atau yang kita kenal sebagai waktu duha. Ya, waktu duha itu kalau memang terbitnya adalah sekitar jam 6, kawan-kawan semuanya boleh melaksanakan sholat duha setengah 7. Sehingga kita sebelum kuliah setengah 8 ya, jam 7.15 lah kita siap-siap ya, itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Keluar dari ma'had kita sudah sholat duha, bagus itu. Saya biasanya sampai ke kampus langsung ambil wudhu, kemudian sholat, gelar sajadah di kantor sebelum ngajar, misalkan 5 menit saja, 1-2 rakaat ya, atau 4 rakaat kadang. Kemudian menengadahkan tangan, kita baca doa sholat duha. Allahumma innad duha'a duha'uka. Hafal nggih semuanya nggih? Wal baha'a baha'uka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana qalilan fakassirhu, wa in kana apa haraman fahalilhu, dan lain sebagainya. Bihaqqi duhaika wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wal qudratuka atini ma'ataikta min ibadikas sholihin. Ya Allah, sesungguhnya kekuatan ini kekuatanmu, rizki ini rizkimu, keberhasilan ini keberhasilanmu, dan lain sebagainya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jika memang rizki ini ada di langit, ya Allah turunkanlah. Kalau ada di bumi, maka keluarkanlah. Kalau memang jauh, maka dekatkanlah, dan lain sebagainya. Ini dengan takdirmu, dengan kekuatanmu, wahai Allah yang maha perkasa, dan lain sebagainya. Berikanlah kami rizki. Ini adalah sholat untuk ekonomi. Nggak perlu harus sholat duha kalau sedang ekonominya sulit. Setiap hari saja insya Allah Allah akan memudahkan rizki kita. Ya, dekat kita kepada Allah, Allah akan memudahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, takut dia kepada Allah, takut akan siksanya, azabnya, larangannya, maka Allah akan memudahkan kesulitan dalam kehidupannya. Sulit kita rasanya hidup ini, kenapa ya Allah, kenapa? Karena kita nggak introspeksi diri, kita tidak merasa takut kepada Allah, kita jauh dari Allah, kita merasa Allah itu nggak dekat dengan kita melupakan Allah, ya, jarang zikir, jarang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, maka hidupnya sulit. Apapun dan kapanpun, dimanapun kita, bahagia, susah, senang, kehidupan ini seperti itu kawan-kawan semuanya. Maka tetap ingat Allah.
Kalau ingat Allah, Allah akan mengingat kita dalam kesulitan. Tiba-tiba dalam setiap kesulitan ada kemudahan, ya. Tiba-tiba ada masalah apapun itu ada pemecahan dalam permasalahan tersebut. Tiba-tiba rezekinya lancar, mudah dan lain sebagainya. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini sholat duha bagus kawan-kawan semuanya. Sebelum kuliah ya. Kemudian setiap hari kalau bisa setiap hari. Kemudian berikutnya wa idastawat, dan ketika matahari berada di tengah-tengah kepala kita, tengah-tengah, hatta tazula, sampai bergeser, sedikit bergeser ya. Kalau di tengah-tengah nggak boleh kita sholat sampai bergeser sedikit matahari, maka itu namanya sholat duhur. Nah ini sholat duhur. Sholat duhur, setelah sholat duhur boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar. Hatta taghrubas syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Setelah sholat asar tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, nggak boleh. Ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai tenggelamnya matahari. Karena ibadahnya orang Majusi tadi, orang penyembah berhala, penyembah matahari, kalau tidak menyapa Tuhannya atau beribadah pada Tuhannya ketika waktu terbitnya matahari, maka mereka akan melaksanakan ketika tenggelamnya matahari. Dan kita menyerupai ibadahnya orang kafir, haram hukumnya. Nggak boleh. Kita doa seperti ini, kemudian tiba-tiba kita doa seperti ini. Ya Allah. Nah, ini menyerupai orang Kristen ya. Ini. Seperti ini ya biasanya ya. Kalau orang Kristen ya, kalau kita seperti ini. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Hal-hal yang menyerupai orang kafir haram hukumnya. Waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sebagian dari kaum tersebut. Kita haram melaksanakan ibadah setelah sholat asar. Nggak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Karena apa? Karena menyerupai suatu kaum yang menyembah matahari. Setelah subuh pun demikian, nggak ada sholat sunnah lagi setelah subuh. Tiba-tiba kita sholat, berarti menyerupai penyembah matahari, haram hukumnya, nggak boleh. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian wa indal ghurubi, dan ketika tenggelamnya matahari, ghurub tenggelam. Hatta yatakamala ghurubiha, sehingga sempurna tenggelamnya. Tenggelamnya itu dalam kondisi sempurna, betul-betul sudah sempurna matahari itu, maka boleh kita melaksanakan sholat lagi, yaitu sholat maghrib dan sunnah ba'diyah maghrib atau qobliyah maghrib ya. Faslon, pembahasan lagi. Wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun, dan sholat jamaah adalah sunnah yang ditekankan. Muakkadah, akkada yu'akkidu, ta'kidan, yang dikuatkan, yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Wa alal ma'mumi, dan kepada makmum
ayyanwiya al-i'timam, meniatkan atau niat bermakmum. Al-i'timam itu adalah bermakmum. Dunal imam, selain imam. Imam berarti menjadi imam. Niatnya usalli fardal maghribi salasa rokaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini untuk imam. Atau jangan-jangan kita pertengahan sholat ada yang nyeplek pundak kita dari belakang. Ya, ada yang nyeplek dari belakang. Berarti dia pengen bermakmum dengan kita. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Dari awal sampai diceplek tadi kita niatnya ya munfaridan, sholat sendiri. Tiba-tiba ada yang nyeplek, berarti kita pindah niatnya. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala. Kita menjadi imam. Sementara yang nyeplek kita menjadi makmum. Tapi nggak perlu harus kita praktekkan kepada kawan kita yang laki-laki. Mas, tak ceplek pundakmu jadi imam saya ya. Malahan jadinya ini di waktu sholat ya teman-teman semuanya, nggak perlu dipraktekkan di waktu non sholat. Nanti kalau sudah waktunya indah sendiri, nggak perlu harus kita golek-golek. Ya, insya Allah kalau seorang perempuan yang sholihah, insya Allah banyak yang daftar nanti, amin ya rabbal alamin. Tinggal milih teman-teman. Baik, berikutnya adalah wayajuzu dan boleh ayat tamma bermakmum. Ya, al-hurru bil abdi, seorang merdeka, bil abdi, al-hurru, seorang yang merdeka, bil abdi dengan seorang budak. Seorang boleh, ya, seorang budak boleh menjadi imam dari orang yang merdeka. Pembantu boleh menjadi imam orang yang ya atau tuannya, ini boleh. Seorang mahasiswa boleh menjadi imam dosennya. Ya. Seorang mahasiswa boleh menjadi imam seorang profesor, boleh. Dalam sholat itu boleh. Enggak ada kasta di dalam sholat, tidak ada. Islam tidak ada kasta juga. Profesi itu hanya sekedar di catatan administrasi saja, ya. Di dalam Islam tidak ada kemudian antara budak dengan orang merdeka, antara dosen dengan mahasiswanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukanlah gelarnya, tidak, namun adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut enggak kita kepada Allah? Lebih banyak takutnya, maka Allah akan memuliakan kita di akhirat. Tidak banyak takutnya, maka dia akan mendapatkan azab di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian wal balighu, dan seorang yang balik, bil murahiqi, dengan orang yang belum balik. Ini boleh. Hampir balik, umur 10 tahun misalkan, ya, di rumah sama ibunya. Ibunya ini sudah 35 tahun, 40 tahun. Menyuruh anaknya, nak, kamu kan sudah pintar sholat. Kamu sekarang sudah kelas 4, nak. Ayahmu sedang di kantor atau sedang kerja, misalkan di pabrik misalkan. Kamu yang menjadi imam, ibu ya, atau mamah ya, silahkan kamu di depan. Akhirnya ibunya menjadi makmum, sementara anaknya yang belum balik itu
balik kira-kira umur 12 tahun ya teman-teman ya. Kira-kira 12 tahun. Sementara itu masih umur 10. Itu namanya murahiq. Yang hampir-hampir balik ya. Tapi bukan anak kecil ya. Ya. Kalau anak kecil itu namanya as-sabi. As-sabi dalam fikih itu. As-sabi. As-sabi itu tidak boleh menjadi imam. Ya. Masih umur 5 tahun sampai 7 tahun misalkan belum patin dolor ya. Kemudian kita jadikan imam nggak boleh. Ini murahiq itu boleh. Hampir balik itu boleh. Umur 10, 11 tahun itu boleh menjadi imam. Wala tasihhu dan tidak sah. Wala tasihhu dan tidak sah. Qudwatu rajulin. Mengikuti seorang laki-laki. Qudwah mengikuti. Rajulin laki-laki. Bimro'aten dengan seorang perempuan atau kepada seorang perempuan. Tidak boleh mengikutinya laki-laki kepada seorang perempuan. Imamnya perempuan. Saya ini perempuan profesor. Anda mahasiswa saya. Meskipun saya profesor, tidak boleh saya seorang perempuan profesor ini menjadi makmum Anda. Ini catatannya. Kenapa seperti itu? Seluruh imam madhab 4 serta seluruh ijma ulama mengatakan seperti itu dari sebuah hadis ya yang mengharamkan seorang perempuan menjadi imam seorang laki-laki di dalam sholat. Nah ini kawan-kawan semuanya. Tapi kan emansipasi Pak ya dalam zaman modern ini ya emansipasi tapi tidak di dalam ibadah. Emansipasi boleh tapi dalam hal-hal pekerjaan. Seorang laki-laki bisa menjadi seorang kepala dalam suatu instansi. Kalau memang laki-laki boleh, kenapa tidak perempuan? Silahkan perempuan bisa berlomba-lomba untuk ya menjadi pintar sehingga menjadi leader dalam suatu instansi. Ini boleh-boleh saja, tidak mengapa. Tapi dalam sholat tidak boleh. Kemudian wala qari'in bi ummiyin dan tidak boleh seorang yang bisa membaca mengikuti ummi. Ummiyun pakainya adalah ya yang bertasjid. Tasdid ya, ada tasdidnya. Itu namanya ummiyun, bukan ummi. Ummi pakai sukun, tidak. Kalau ummun, ummi pakai sukun, yaknya pakai sukun adalah ibu. Ummi, nah itu adalah ibu. Nah, ini ya. Kalau ummiyun adalah yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf ya. An-nabiyul ummiyu, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Loh Pak, ummi kan nggak boleh, ummiyun kan nggak boleh menjadi imam Pak. Rasulullah itu adalah nabiyul ummiyu, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf. Kenapa menjadi imam kita Pak? Nabi kita bahkan. Ya, ini berbeda konteksnya ya. Kalau zaman Rasul, beliau itu tidak bisa membaca dan menulis itu agar Allah atau orang-orang kafir itu tidak menyangka bahwa yang menuliskan Al-Quran itu adalah seorang Muhammad. Ya, kalau beliau bisa membaca dan menulis, otomatis orang-orang kafir akan mengira bahwa oh pantas Muhammad itu pintar, dia pintar bersastra, bersajak. Maka Al-Quran itu ya pantaslah bisa dibuat oleh Muhammad. Sementara kalau memang beliau itu tidak bisa membaca dan menulis, orang-orang kafir tidak akan menyangka hal itu.
Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali turun Al-Quran, maka beliau akan memanggil orang yang sahabat yang pintar menulis untuk menuliskan Al-Quran. Baik itu dalam lauh, dalam suatu misalkan pelepah kurma, ataupun daun-daun, ataupun kulit binatang, ataupun kayu-kayu yang sudah lapuk, dan lain sebagainya. Semuanya dituliskan. Ini kawan-kawan semuanya. Ummiyun. Wa ayyu maudu'in. Ya. Maudi'in. Shalla fil masjidi. Bisolatil imamin. Shalla. Wa ayyu maudu'in. Dan setiap tempat sholat fil masjidi, di dalam masjid, bisolatil imami, dengan sholatnya imam. Ya, sebentar lagi kita selesai. Fihi, di dalamnya, wahuwa alimun bisolatihi, wahuwa dan makmum, wahuwa dan makmum, alimun mengetahui, bisolatihi dengan solatnya imam, ajza'ahu maka cukup, malam yataqaddam selagi tidak mendahului, taqaddama yataqaddamu, ma selama, lam tidak, yataqaddam mendahului, alaihi imam. Jadi sholat seorang dengan imam yang ada di masjid, ya, selama dia itu tidak mendahului shafnya imam, itu boleh-boleh saja. Contohnya misalkan imam itu berada di alun-alun Simpang 7 Kudus, sementara makmumnya ada di jalan yang ada di depan kampus kita sana. Karena imam ini adalah imam spesial, imam Masjidil Haram yang datang ke kota kita, akhirnya jamaah membeludak sekali pengen sholat bersama beliau. Bacaannya sangat-sangat bagus, namun sayangnya kita tidak bisa masuk di masjid, ya. Akhirnya membeludak sampai ke jalan-jalan, sampai jalan depan kampus kita ini. Itu boleh nggak? Boleh, selagi makmum yang ada di sini mengetahui pergerakan imam yang ada di sana. Ini boleh saja. Ini inshalla fil masjidi, jika sholat di masjid. Inshalla, jika imam sholat fil masjidi, dalam masjid, wal makmumu dan makmum, kharijal masjidi, di luar masjid, qariban minhu, dekat dengannya, wa huwa alimun bisolatihi, wa huwa dan makmum, alimun mengetahui, bisolatihi, alimun mengetahui, bisolatihi, solatnya imam, dengan solatnya imam, wala haila, dan tidak ada pembatas, hunaka, di sana, jaza, maka boleh. Sekali lagi, wal makmumu dan makmum, kharijal masjidi, di luar masjid, qariban minhu, dekat dengannya, wa huwa alimun, dan dia mengetahui, bisolatihi, solatnya imam, wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang padanya, jaza boleh.
seorang kalau tadi seperti halnya yang saya sampaikan, teman-teman semuanya boleh selagi tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Ternyata ada penghalang seperti halnya sungai, tidak boleh. Berarti seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.